Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan di pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia daripada jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur itu, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayyaratu sirk, at-tayyaratu sirk, at-tayyaratu sirk. Wa ma mina ila walakin Allah yudhibuhu bitawakul. Artinya sebagai berikut. Tatayur itulah suatu kesirikan. Tatayur adalah suatu kesirikan. Tatayur adalah suatu kesirikan. Wa ma mina ila, dan tak terkecuali kita pastinya sudah pernah terlintas atau merasakan hal tersebut. Walakin Allah yudhibu bitawakul. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dengan sifat tawakal kepadanya atau sifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang belum mengerti ini yang dimaksudkan dengan kata tatayur gitu. Jadi tatayur sendiri menurut Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tatayur adalah perasaan kita, keyakinan kita, perasaan kita gitu kan, yang meyakini akan adanya suatu kesialan atas karena kita melihat ataupun kemudian mendengar sesuatu daripada makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tatayur itu kayak suatu firasat ataupun pertanda yang kita yakini kita akan mendapatkan sial gitu kan. Contohnya teman-teman, jadi merunut ke makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan tatayur. Contohnya teman-teman besok mau pergi ke kota B gitu kan, dari kota A mau ke kota B. Tiba-tiba malam harinya ketika teman-teman lagi tiduran kejatuhan cicak gitu kan. Wah, ini terus teman-teman terbersit, wah ini mau nih. Firasatnya kok buruk gitu kan. Besok mending kita batalkan. Itulah yang dinamakan tatayur gitu kan. Seperti teman-teman kemudian di rumah dulu ketika saya masih kecil, saya mendengar ini ada burung gagak lewat nih gitu kan. Ada burung gagak yang kaok-kaok lewat sekitar rumah. Kalau sekarang mungkin udah jarang burung gagak. Itu dulu ditanamkan tuh kalau saya kecil tuh, wah ini besok ada orang yang mau apes nih, mau meninggal di sekitar situ gitu kan. Nah itu kalau kemudian kita yakini, itulah yang dinamakan tatayur. Dan tatayur di sini ini disebutkan sampai 3 kali, artinya ada penekanan ya. Di hadis tadi ya oleh Rasulullah SAW, tatayur ini ternyata disejajarkan dengan kesirikan. Dan teman-teman sendiri tahu pastinya kesirikan itu salah satu dosa besar ya. Salah satu dosa besar karena memang di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah, yang artinya sebagai berikut, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya orang yang syirik gitu kan. Dan kemudian dia mengampuni dosa-dosa yang selain itu yang dia kehendaki. Artinya di sini nggak diampuni ketika pelakunya tidak melakukan taubat sebelum dia meninggal ya teman-teman. Bahkan ini dosanya sangat besar sekali ya di matanya Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas
selama ini kita taunya kesyirikan itulah menyembah ilah selain suatu zat yang kita anggap sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala, itulah syirik gitu kan, menyekutukan Allah, ada kekuatan lain yang memang kemudian kita anggap mampu menimbulkan manfaat ataupun mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di sini ada sesuatu yang tampaknya sepertinya sepele gitu kan di mata manusia. Meyakini pertanda suatu dari makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbulkan kesialan gitu kan, itu ternyata disejajarkan dengan kesyirikan, dan itu tampaknya serius sekali karena Nabi Muhammad SAW mengulangi sampai 3 kali ya. Atau ya rautu sirk, atau ya rautu sirk, atau ya rautu sirk. Bahkan di hadis yang lain itu kan ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Marodathu atau ya rotu hajati faqad asyrok. Qalu ya Rasulullah maka faratu dzalik. Qala ayakulu ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuka wa tayra illa tayruka wa la ilaha illa ghairuk wa la ilaha khairuk. Ya, artinya sebagai berikut. Marodathu atau ya rotu hajati faqad asyrok. Barang siapa mengurungkan niat ataupun hajatnya karena tatayur gitu, merasa ada kesialan yang kemudian dipertandakan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, faqad asyrok, maka orang tersebut telah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat yang mendengarkan hal tersebut bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maka kafaratu dzalik, dan apa sih kafaratnya, hukumannya daripada apa untuk kemudian penebusnya daripada hal tersebut gitu kan. Qala, berkata Rasulullah SAW, ayakulu ahaduhum, hendaknya kalian berkata, Allahumma, ya Allah Tuhan kami, la khaira illa khairuka, enggak ada kebaikan selain kebaikan darimu, wala tayra illa tayruka, dan enggak ada kesialan selain kesialan yang sudah memang kau tetapkan untuk kami, wala ilaha illa ghairuk, dan enggak ada Tuhan, wala ilaha ghairuk, dan enggak ada Tuhan selain engkau yang patut disembah selain engkau. Ini teman-teman, lagi-lagi diberitakan ketika seseorang mengurungkan hajat ataupun niatnya sesuatu karena meyakini adanya kesialan yang merupakan ditampakkan daripada pertanda makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sungguh dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya sepele ya teman-teman, tapi ternyata betul-betul tatayur meyakini pertanda kesialan itu merupakan suatu bentuk kesyirikan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di Al-Qur'anul Karim sudah disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nggak ada sesuatu yang kemudian bisa mengintervensi daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ciptaannya. Di surat Al-Anfal ayat 51 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah bahwasanya enggak ada segala sesuatu yang menimpa kita, kan? Di muka bumi ini, dalam kehidupan kita, illa ma kataballahu lana, kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa maulana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah Subhanahu wa taala
orang-orang yang beriman itu berserah diri atau bertawakal. Jadi obatnya ini tawakal dan doa tadi ya teman-teman. Tatayur kafaratnya ya, Allahumma la khaira illa khairuka wa la ta'ira illa ta'iruka wa la ilaha khairuk. Tiada, ya Allah Tuhan kami, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, dan tiada kesialan kecuali sesuatu kesialan yang memang sudah Kau tetapkan untuk kami. La ilaha khairuk, dan tidak ada Tuhan selain Engkau yang patut diibadahi. Nah itu teman-teman. Begitupun kan memang tatayur ini luar biasa sekali ya. Bahkan dulu kalau saya kecil sering mendengar orang pakai mbah itu susah meninggal gitu kan, karena dia masih punya pegangan, masih punya jimat, masih punya pusaka, kemudian panggilkan orang untuk membuang kesaktian atau pusakanya. Ini sebenarnya tipis-tipis saja tipu dayanya teman-teman. Jadi sepertinya ada suatu benda bahkan kan dikatakan pusaka ataupun jimat yang kemudian bisa menghambat kematiannya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal di Al-Qur'anul Karim jelas disebutkan bahwasanya ajal manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila sudah datang waktunya nggak bisa dipercepat ataupun kemudian dimundurkan walaupun sedikit saja. Dan ini banyak sekali yang memang kemudian kurofat gini ya, cerita-cerita yang sebetulnya menyesatkan kita ya gitu kan, yang sebetulnya harusnya memang kita lebih berhati-hati, karena memang segala sesuatu yang merupakan yang kita dengar, kemudian yang kita lihat, yang kemudian yang ada di hati kita, sebetulnya nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memiliki keilmuan, bukan sekedar beribadah ya teman-teman, agar kemudian kita tidak terperosok dalam dosa yang nggak kita ketahui. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.